Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Merdian Heriansyah, yang pastinya pembelajaran menjadi asik dan menyenangkan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas dan sama-sama mempelajari mengenai tentang bencana alam. Why? Bencana alam. Ya, sesuai dengan judulnya. Di sini kita akan pelajari tentang gempa bumi. Pasti kalian sudah tahu kan, sama-sama mengetahui tentang apa itu gempa bumi. Nah, baik, di sini saya akan jabarkan lagi. Jadi, gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan akibat dari pergeseran lempeng bumi. Ya, tepat sekali. Jadi, lempeng bumi itu bergeser, teman-teman, seperti ini ya. Jadi dia tuh bergeser ke letak, yaitu Nisa, guys. Jadi seperti ya, hubungan aku dan kamu itu retak, guys. Bagaikan my lompa yang tidak jadi. Oh. Oke, lanjut lagi. Jadi lempengan gempa bumi ini terpisah, guys, ya, bergerak dengan melawan arah, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, semakin besar pergerakan yang dialami oleh lempeng bumi ini, maka semakin besar pula getaran yang ditimbulkan di permukaan bumi. Nah, sedangkan sebaliknya, jika pergerakan yang ditimbulkan itu kecil, jadi getaran yang ditimbulkan ke permukaan bumi juga kecil. Apa sih alat pengukur dari gempa bumi ini? Apakah mistar, termometer, ataukah meteran, ataukah jengkal? Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa alat pengukur dari gempa bumi ini dinamakan seismograf. Wow, namanya lumayan keren kan? Nah, kalian sudah tahu belum bentuk dari seismograf tersebut? Pasti belum kan? Baiklah, kita akan memberitahu kepada kalian semua. Jadi, bentuk dari seismograf ini terdiri dari gantungan pemberat, teman-teman, yang pertama. Jadi, gantungan pemberat itu fungsinya untuk supaya dia itu ya berat gitu, dia tetap di situ, guys. Jadi, jika ketika getaran dari lempengan bumi terdeteksi ke permukaan bumi, jadi dia itu akan bergerak dengan ujung lancipnya yang bentuknya seperti pensil. Nah, itu nanti ujung lancipnya seperti pensil itu, guys, bisa digunakan untuk mendeteksi kekuatan dan arah dari gempa, guys. Nah, jadi dari situlah dapat diketahui kekuatan dan arah gempa melalui gambaran yang telah ditimbulkan oleh seismograf tersebut dalam bentuk seismogram. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan video berikut ini. You know I'm gonna get Nah, itu tadi merupakan bentuk dan cara kerja dari seismograf, teman-teman. Kira-kira seperti itulah bentuknya dan cara kerjanya. Oh iya, saya mau tanya nih dengan kalian semua. Setiap alat pengukur itu ada satuan atau tidak? 2,000 years later. Ya, yang pastinya ada, bukan? Karena setiap alat pengukur itu pastinya ada satuannya, teman-teman. Kalian pernah belajar fisika kan? Tentang besaran dan satuannya. Ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Ya, tepat sekali. Apa sih satuan dari seismograf ini? Apakah meter, sentimeter, kilometer, atau Celsius, Kelvin? Ya, yang pastinya semua itu bukan. Kalian pernah gak sih melihat TV ataupun dengar radio ataupun membaca dari suatu media seperti koran, majalah, ataupun media internet? Pasti tentang yang namanya gempa bumi. Nah, pasti di situ tertera nih, teman-teman. Misalkan telah terjadinya gempa bumi di Sumatera Utara dengan kekuatan gempa berskala 7,9 skala Richter. Yap, tepat sekali.
sudah kita ketahui bahwa satuan dari seismograf ini adalah skala Richter. Nah, skala Richter ini dapat terhitung melalui hasil laporan observatorium dari Seismologi Nasional yang diukur dengan skala besarnya yaitu 5 magnitude. Wow, cukup besar ya guys. Oke, next selanjutnya yaitu tentang macam-macam dari gempa bumi. Nah, gempa bumi ini saya jabarkan menjadi dua berdasarkan pendasarannya masing-masing teman-teman. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, berdasarkan kedalaman gempa bumi. Oke? Kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, yaitu gempa tektonik. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Yap, benar sekali. Gempa tektonik ini adalah gempa yang dihasilkan oleh terjadinya pergeseran antara lempeng-lempeng tektonik, teman-teman. Lempeng-lempeng tektonik ini ya tadi guys, lempeng-lempeng yang terletak tadi, dia terpisah dan menimbulkan getaran ke permukaan bumi. Dan gempa ini bisa menimbulkan kekuatannya dari terkecil sampai terbesar. Nah, yang kedua yaitu gempa tumbukan. Nah, gempa tumbukan ini adalah gempa disebabkan oleh tumbukan dari meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi, atau juga bisa dibilang orang dulu itu bintang jatuh ya sampai sekarang sih masih percaya aja gitu bintang jatuh. Selanjutnya yaitu gempa runtuhan, teman-teman. Nah, gempa runtuhan ini yang disebabkan oleh pada daerah seperti pertambangan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau orang pertambangan itu mempunyai alat yang besar ya untuk menghasilkan tambang seperti tambang minyak, tambang emas, tambang lain sebagainya. Nah, jadi alatnya itu tuh bisa berupa bor atau bor yang besar gitu untuk mencari yang namanya tambang emas atau tambang apa ya. Nah, jadi kan bisa menghasilkan getaran kita yang bagian di bumi ini, bagian di permukaan. Gempa ini jarang terjadi ya dan bersifatnya lokal. Oke, next selanjutnya yaitu gempa buatan. Gempa buatan ini adalah gempa yang dibuat oleh ulah tangan manusia. Wow, gempa bisa dibuat, teman-teman. Ya, benar sekali. Ya misalkan ledakan bom nuklir ya. Tahu sendiri kan kalau sudah nuklir itu meledak pasti menimbulkan getaran yang sangat besar ya. Nah, yang contoh keduanya ya seperti Palu ya atau. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu gempa vulkanik. Pasti sudah tidak asing lagi tentang gempa vulkanik ini. Ya, benar sekali. Gempa vulkanik ini merupakan gempa yang ditimbulkan berdasarkan akibat dari aktivitas magma yang bergerak, teman-teman. Nah, magma itu bergerak seperti ini. Dia meletup, dia kadang mau keluar gitu, kayak menguap gitu, teman-teman. Ya bergerak gitu teman-teman untuk keluar. Nah, benar sekali magma ini bergerak karena akan terjadinya gunung meletus. Jadi gempa vulkanik ini tepatnya terjadi sebelum terjadinya gunung meletus. Nah, jadi magma yang ada di perut gunung itu dia berguncang dulu teman-teman sebelum meletup ke permukaan atas, ke permukaannya teman-teman. Nah, itulah tadi jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Jadi ada 5 ya. Ingat, yang pertama yaitu gempa tektonik, yang kedua gempa tumbukan, yang ketiga gempa runtuhan, yang keempat gempa buatan, dan yang kelima itu gempa vulkanik. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu yang kedua, gempa berdasarkan kedalamannya. Gempa berdasarkan kedalamannya ini kita jabarkan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama yaitu gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam ini adalah gempa yang hiposentrumnya atau kedalamannya itu berada dari 300 km ke bawah permukaan bumi, teman-teman. Nah, bayangin
dari startnya itu 300 kilometer. Pokoknya start dari 300 kilometer, terus ke bawah 400, 500, 600, 700. Maka getaran yang ditimbulkan itu sangat dahsyat teman-teman ya. Bisa meruntuhkan apa. Nah, yang selanjutnya yaitu gempa bumi menengah. Nah, gempa bumi menengah ini adalah gempa yang hiposentrumnya atau kedalamannya itu mulai dari 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, jadi mulai startnya itu dari 60 km, dia kedalamannya sampai ke 300. Stop di situ saja teman-teman. Karena dia menengah ya, jadi tidak ke dalam, dia tidak juga dangkal. Nah, selanjutnya yaitu gempa bumi dangkal. Ya, kayak kolam renang aja ya, ada yang dalam, menengah, dan juga dangkal. Benar sekali. Gempa bumi dangkal ini adalah gempa yang hiposentrumnya kurang dari 60 km. Berarti nggak sampai 60 km ya teman-teman. Bisa jadi ya 20, 30, 15, 10, ataupun bisa hitungan meteran teman-teman ya. Jadi gempanya itu pokoknya dangkal, tidak dalam ataupun tidak tengah. Baik teman-teman, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita mengenai bencana alam, tepatnya gempa bumi. Ya, yang pokoknya kita harus waspada selalu ya, selalu waspada. Pokoknya kita harus tetap waspada teman-teman. Jaga diri kita sendiri ya. Kalau misalkan ada kayak gempa-gempa gitu, kita cari perlindungan. Jangan di tempat yang banyak bangunannya. Kita harus ke tempat yang luas teman-teman, seperti lapangan, supaya kita tidak terkena runtuhan dari bangunan yang jatuh nantinya. Atau juga bisa kita bersembunyi di bawah meja. Mejanya itu jangan meja yang lapuk ya, mejanya harus kuat. Yang meskipun nanti ada terkena runtuhan bangunan, namun tidak terkena langsung ke kita teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dari pematerian tadi. Kepada Allah saya mohon ampun, dan untuk kalian semua jangan lupa untuk terus dukung channel ini supaya memberi pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Bila perlu kalian share ke media sosial kalian supaya bisa menjadi berfaedah bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.